Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Kembali kita akan sapa Pak Tony Spontana yang ada di ujung telepon. Pak Tony, ini mengenai penanganan perkara kasus dana bansos ini. Bagaimana tadi dengan pernyataan bahwa mungkin ada dugaan erat kaitannya antara kemudian Wakil Gubernur Sumatera Utara dengan Jaksa Agung, artinya ada sedikit unsur politis dalam penanganan perkara ini. Kekhawatiran seperti itu. Tanggapan Anda? Sebelum ke Pak Tony, saya dulu. Saya tidak ingin membawa persoalan ini keluar dari konteks penegakan hukum. Ya toh? Oleh karena itu, kenapa waktu itu kasus ini diambil alih oleh Kejagung? Seperti saya sampaikan tadi, untuk menghindari konflik of interest itu jangan dipandang negatif. Bahkan ada kejaksaan negeri atau kejaksaan negeri lain di daerah itu yang menyerahkan kasus itu. Saya mau bicara sama beliau lah. Karena justru Pak Tony terjadi kesungkanan dan sebagainya yang dilakukan oleh kejaksaan negeri dalam melakukan proses penegakan hukum di daerah. Jadi tidak ada salah, ini normal-normal aja kita lakukan. Demikian pula yang terjadi dalam pengusutan kasus dugaan korupsi bansos ini. Kita tidak hanya Pak Tony, saya mau bicara sedikit lah Pak Tony. Dan Wagub saya ngomong dulu tapi semua pejabat yang terlibat tentu kita akan mintai keterangan untuk mencari alat bukti. Kita sudah melakukan penyidikan, surat perintah penyidikan untuk kasus ini sudah kita terbitkan 23 Juli yang lalu. Baik, Pak dan Tony. belum ditemukan tersangkanya. Baik, Pak Tony, kita dengarkan dulu tanggapan dari Pak Rasman di studio Berita 1. Bagaimana? Pak Tony, kita mintain keterangan tentu akan mengarah kepada. Ini Bapak terus yang ngomong, susah kita nih kapuspen begini. Mbak Rara. Baik, Pak Tony, saya bicara dulu Pak Tony. Apa Mbak Rara? Iya, baik Pak Tony, kita berikan tanggapan kepada Pak Rasman terlebih dahulu. Ya. Pak Tony begini, kalau ukurannya tadi, Pak Tony, halo Pak Tony. Ya. Kalau ukurannya misalnya bahwa ada angka-angka sekian miliar, kemudian di Kejaksaan Tinggi, lalu dibawa ke pusat, itu Kejaksaan Tinggi DKI yang mengusut gardu listrik Pak Dahlan Iskan itu berapa itu Pak? Triliunan juga itu Pak. Kenapa nggak ditangani Kejaksaan Agung itu Pak? Satu, yang kedua, saya menangani Udar Pristono, tersangka, Bapak nggak dampingi Udar waktu memberi pernyataan pers. Kenapa berbeda Pak? Berbeda? Iya, kenapa berbeda Pak? Berbeda apanya Pak? Iya. Itu gardu listrik yang Pak Dahlan Iskan itu angkanya berapa Pak? Artinya Kan triliunan juga Pak. Kasus Gatot ini artinya menurut Anda ada perilaku yang berbeda? Iya, ada perilaku yang berbeda. Oke, baik. Kalau Bapak katakan tersangka pun Bapak dampingi, kalau itu sebagai pejabat, ya Udar Pristono Transjakarta triliun juga, dia memberi keterangan pers, ada saya, Bapak nggak pernah ada Pak. Baik, Pak Tony, intinya ada perilaku perbedaan antara perkara-perkara lain dengan perkara kasus Gatot, tanggapannya? Kapus Penkum itu di Kejaksaan Agung cuma satu. Iya, Bapak tidak pernah mendampingi. Kalau tidak ada Kapus Penkum di situ, tidak ada pejabat dari Puspenkum yang mendampingi. Kita semua harus pastikan. Bapak tadi mengatakan kan mendampingi seseorang di situ termasuk Tengku Heri, saya kritik. Terus Bapak bilang tersangka pun Bapak dampingi. Udar Pristono klien saya dulu nggak pernah Bapak dampingi Pak. Tidak harus Kapus Penkum, jadi siapapun bisa. Ya, tapi Bapak bilang Bapak dampingi kalau begitu. Nah, perlakuan yang berbeda itu kenapa harus Bapak dampingi Tengku Heri kalau hanya untuk senyum-senyum simpul di situ, Pak? Semua harus kita pastikan bahwa apa yang disampaikan sama media itu dalam konteks. Karena kalau terjadi pernyataan atau statement di luar konteks tentu harus diluruskan. Nah, Udar Pristono Bapak nggak dampingi itu? Kita tahan dulu. Saya hanya sampaikan begini ya, bahwa bisa jadi nanti klien saya juga tidak mau diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Lihat tuh Pak OJK sekarang, jangan dikira bisa suka-suka, hukum di negara ini nggak ada. Baik, saya pun juga melakukan pengujian pasal 191 KUHP ini terhadap Kejaksaan Agung yang mengeksekusi saya. Kita lihat aja ke Pak Tony. Pak Tony, untuk Kejaksaan Agung sendiri sejauh mana kemudian perkembangan dari penyidikan kasus dana bansos? Apakah kemudian akan ditetapkan tersangka karena ini kan sudah disidik dari tahun 2013 seperti itu? Ya, Rara begini. Ya. Kalau penyidikannya baru dikeluarkan surat perintahnya 23 Juli tahun ini. Jadi belum berusia 1 bulan, jadi prosesnya akan berjalan. Nah tentu di dalam proses ini, semua pihak yang terkait dengan permasalahan ini, tentu akan kita minta keterangan. Dan beberapa pejabat pemerintah Provinsi Sumatera Utara kita sudah ambil keterangannya. Apakah kemudian nanti dari Kejagung juga akan meminta keterangan dari Gatot Pujo Nugroho, seperti itu? Tentu. Tapi belum tentu boleh bersedia. Kita sudah jadwalkan untuk belum tentu boleh bersedia. Saksi para penerima dana bansos itu. Oh iya, tapi belum tentu kita bersedia. Baik Pak Tony, kemudian mulai data siapa yang menerima
jumlahnya berapa, Baik. kita mesti ambil keterangannya sebagai saksi. Baik, bagaimana nanti sinergitas ataupun koordinasinya dengan KPK? Karena ini kan dua perkara yang memang mungkin tidak sama tapi beririsan seperti itu Pak Tony. Ya nggak masalah, komunikasi dan koordinasi Oh masalah lah, bagaimana tidak kita sudah masalah? lakukan sejak awal. Tidaklah. Sejak awal, bahkan sebelum dilakukan OTT itu. Baik, baik Pak Tony Spontana, terima kasih telah bergabung sama kami Tapi dalam terima kasih, Jurnal Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Bang Rasman. Ya, selamat pagi. Iya. Saya hanya berharap penegak hukum fair dalam penegakan ini. Baik Pak Walaupun Rasman, kita mau masih punya satu segmen lagi, kita akan berbincang. Pemirsa tetaplah bersama kami. Dialog Pagi akan segera kembali sesaat lagi.